Halo, kembali lagi bersama saya Om Botak dari channel Cerita Om Botak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Konita. Apa kabar? Ya, boleh kita Baik, memperkenalkan diri hai. dulu atau sebelumnya saya nanya-nanya nih ya. Saya nanya-nanya nih ya. Ini Ya, ini Konita kan sebenarnya salah satu influencer ya, seller yang apa cukup cukup banyak ya, maksudnya untuk followernya, apalagi untuk teman-teman seller baru ini salah satu womanpreneur nih ya, salah satu teman kita, influencer juga nih dari kota Medan ya. ya bener Om. Boleh diceritakan sedikit backgroundnya, jualan mulai kapan ya, habis itu Mm-mm. kok bisa jualan online gitu ya, apa sebelumnya pernah kerja dulu atau memang langsung jualan online gitu. Oke, perkenalkan nama saya Konita Azhara. Ini sebenarnya follow saya belum sebanyak Kombotak ya, yang udah berapa puluh K gitu. Nah, jadi sebenarnya saya ini influencer dari Medan. Nah, saya tuh jualannya busana muslim. Saya busana muslim dan jualannya di marketplace gitu sih. Kesibukan saya sehari-hari ya jualan, terus aktif di media sosial gitu. Itu aja sih Om. Jualan mulai dari tahun berapa ya, Wanita? Saya jualan itu kalau untuk online-nya dari awal tahun 2017 Om. Oh, 2017 ya. Ya, itu online-nya. Ya, 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 ya. Berarti dulu pas lagi acara Tokopedia itu tuh baru mulai jualan ya? Baru banget itu. Jadi awal saya gabung itu tuh pertama di Shopee dulu kan. Nah, gabung di Shopee, abis itu ternyata si anggota-anggota Shopee-nya itu banyak nih yang jualan di Tokopedia. Nah, akhirnya diundang lah ya kan, udah datang aja di apa namanya kegiatan sebulan kan apa sih namanya dulu kumpul Tokopedia gitu deh, pokoknya Ya. setiap bulan gitu kan, datang aja gitu. Nah ya udah akhirnya datang ke Tokopedia dan bukalah Tokopedia saat itu gitu. Jadi emang baru banget sih gitu, dan belajar juga tuh belajar nggak sebentar loh, lama saya belajarnya gitu. Jadi udah sekitar, ini udah tahun keempat ya, 2018, 19, 20, 21 ya. Udah memasuki tahun keempat jualan online ya. Bener. Berarti setelah sekolah itu kerja dulu atau langsung jualan? Ya itu sebenarnya waktu awal-awal saya selesai kuliah, ya kan saya dulu kuliahnya di UI, Universitas Indonesia, jurusan gizi malah, larinya ke bisnis fashion gitu kan. Jadi awal saya udah lulus kuliah di UI, saya tuh kerja itu sebentar banget sih, sekitar 3 bulan ya, 3 bulan di Jakarta kerjanya di Wyatt Nutrition. Nah, setelah 3 bulan dapet ya mungkin udah dapet lah modalnya gitu ya kan. Nah, mulai buka-buka ini gitu kan, belajar online. Itu awalnya saya belajar online itu di Jogja. Di Jogja, dan belajar online pertama kali itu Facebook dulu, baru Instagram, setelah itu baru ke marketplace. Karena ngelihat pasarnya ternyata lebih besar di marketplace daripada di Facebook dan Instagram kayak gitu. Walaupun saat ini memang saya masih menggunakan Facebook dan Instagram kayak gitu. Jadi setelah ngeliat, oh ternyata kayaknya asyik juga nih jualan online gitu kan, seru juga gitu, dan bisa nyantai kan di rumah sambil santai-santai. Kalau kerja dulu kan ibaratnya pergi pagi pulang malam kayak gitu sih. Jadi kayak lebih menemukan kehidupan yang lebih baik aja gitu. Jadi dari dulunya pas masih kerja di Jogja itu Nah, mulai, kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. ya. Kerja di Jakarta, setelah resign, baru belajar online ke Jogja. Gitu. Jadi dari Jauh Jakarta ya? khusus ke Jogja buat belajar online aja? Bener. Jadi Hah, itu serius? dari Jakarta. Wah, Bener, jadi ke keren Jogja. banget. Karena waktu itu ada kayak ibaratnya ada lowongan, apa namanya, kok lowongan sih? Ada informasi nih mengenai belajar marketing tentang website gitu, FB Ads sama Instagram Ads gitu ya kan. Ya udah akhirnya terbang deh ke Jogja gitu. Ya lumayan lah sekalian jalan-jalan ya gitu. Oh, tapi Gitu. bukan tinggal di Jogja, di sana belajar aja, habis itu balik ke Belajar Jakarta. aja. Cuman 10 hari deh kalau nggak salah, sebentar banget. Oke, oke, oke. gitu.
balik ke Jakarta, habis itu baru pulang ke Medan. Benar, balik ke Jakarta baru pulang ke Medan. Nah, itu wanita itu dari dulu sampai sekarang jualannya di kategori yang sama, busana muslim. Iya, di kategori yang sama, busana muslim aja. Oh, di kategori busana muslim. Tapi sebenarnya kalau memang saya dengar-dengar kan busana muslim sebenarnya ini adalah kategori yang musiman. Benar nggak? Iya, benar. Musiman. Kurang lebih berapa bulan tuh sebelum hari H tuh biasanya jualannya? Biasanya kalau masalah busana muslim ini dia naiknya itu 3 bulan menjelang Ramadan. 3 bulan menjelang Ramadan, kemudian nanti pas lagi high seasonnya itu di saat 1 bulan bulan puasa. Itu pas di bulan puasanya 1 bulan, dan dia akan mengalami penurunan kembali di saat beberapa hari sebelum Lebaran. Jadi kayak gitu dia sistemnya. Beberapa hari sebelum Lebaran dia malah turun gitu. Kalau untuk online-nya, tapi kalau untuk offline-nya baru meningkat. Nah, mantep ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari pengalaman pas pandemi nih, mulai pandemi tahun lalu, apakah trennya sama atau ada perubahan tren pada waktu pandemi kemarin? Ada perubahan tren sih. Tapi bukan ibaratnya trennya itu hampir sama, ya kan? Maksudnya sama aja sih, peningkatnya akan di saat 3 bulan menjelang Ramadan. Kayak gini kan masih pandemi tapi masih meningkat. Yeah. Tetapi ya kita sudah bisa mengatakan kayaknya semua mengalami penurunan dari yang sebelum-sebelumnya kan, dari sebelum pandemi gitu. Tetap dikatakan mengalami peningkatan dari sebelum maksudnya dari sebelum Ramadan gitu. Tetapi peningkatan itu tidak sebanyak peningkatan yang terjadi di saat sebelum pandemi kayak gitu. Itu sih. Jadi tahun 2020 itu secara sales apakah dia lebih baik daripada tahun sebelumnya? Enggak, tidak lebih baik, tetapi tetap mengalami peningkatan gitu. Tidak lebih baik, tapi meningkat. Ya lebih baik dong kalau begitu. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, dia mengalami peningkatan itu dalam artian kan kita peningkatan dalam artian sebelum sebelum Ramadan. Yeah. Nah, bukan dalam artian kayak ibaratnya kita ngitungnya misalnya gini, setelah Ramadan tahun ini gitu kan mengalami penurunan gitu kan. Nah, dia nanti di menjelang 3 bulan menjelang Ramadan baru mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalunya, nah itu dia masih dikatakan masih mengalami penurunan. Gitu. Oh, iya. Ya. Tapi yang anehnya Om ya, Iya, aneh. Saya yang aneh. Yang aneh saya, iya. Bagus sih. Tahun lalu tuh walaupun mengalami penurunan di tingkat sales marketplace misalnya di Shopee atau di Tokopedia, di Lazada saya mengalami peningkatan 100%. Wow. Nah, itu dia. Nah, itu dia makanya saya bilang walaupun pandemi seperti itu, di marketplace lain saya mengalami penurunan. Ini ceritanya marketplace ya, cerita tentang di marketplace ya. Di marketplace walaupun mengalami penurunan di beberapa marketplace, tetapi di Lazada saya mengalami peningkatan 100%. Kayak gitu sih. Nah, itu makanya saya bilang aneh. Ya. Gitu. Aneh ya. Tapi ini sebenarnya 100% tadinya jualan 1 jadi jualan 2 gitu ya? Iya benar. Jadi waktu bulan puasa yang tahun lalu tuh Lazada tuh benar-benar sampai yang levelnya yang dari awalnya level 1 udah mencapai sampai level 6 kalau nggak salah itu. Gitu. Wih, keren tuh level 6. Level 6 bagus. Iya, makanya sampai wah ini gimana ini gitu. Kok aneh sendiri, tapi ya alhamdulillah ya tetap bersyukur kayak gitu sih. Nah, Konita, sebenarnya saya pengen tanya nih, karena saya juga jual barang musiman nih, ya kan? Saya jualan payung, jualan jas hujan. Kalau lagi musim-musim sepi, itu jualannya gimana? Apa jualan barang yang sama atau biasa ganti barang gitu di toko? Kalau saya tetap jualan barang yang sama, karena menjaga keeksklusifan toko sebenarnya. Keeksklusifan toko kan, supaya biar enggak ini sih, nggak apa-apa, tetapi menambah kategori, bukan diganti, menambah kategori dengan masih sejenis yang sama. Contoh misalnya, kalau dia saat ini kan, yang kalau misalnya baju busana muslim kayak gamis, koko itu kan masih sepi.
Nah, tapi kalau kaos kaki masih ramai. Nah, makanya stok kaos kakinya saya banyakin. Nah, kaos kaki saya banyakin sama masker. Masker, apalagi kebetulan saat ini masker lagi ningkat-ningkatnya kan. Lagi, memang sangat banyak kan masker hijab. Nah, itu dia. Jadi memang kebetulan yang saat ini yang kalau misalnya lagi tidak musim seperti ini, yang saya tingkatkan stoknya adalah kaos kaki sama masker hijab gitu. Itu sih. Jadi kalau saya sih lebih kepada seperti itu. Sama satu lagi, di saat seperti ini sih saya mainnya di diskon sama di voucher, Om. Di diskon sama di voucher. Jadi misalnya hari ini ada khusus diskon gamisnya berapa persen, ya kan, misalnya 40% atau berapa, jadi main situ. Pernah sih dikatakan coba deh jualan yang lain gitu ya kan, biar supaya naik aja tokonya. Pernah kita coba, tetapi kayak keeksklusifan tokonya jadi, kalau saya pribadi sih jadi agak lain gitu, karena kan kategori busana muslim kan, kayak gitu. Nah, sempat saya selingin nih, kalau Om lihat toko saya, ada nih saya selingin dengan produk makanan, kayak jualan sambal gitu. Ada beberapa produk kayak gitu, tapi tetap yang masih dicari dan produk yang paling tinggi itu masih yang busana muslimnya gitu, walaupun penjualannya masih rendah kayak gitu, masih belum musimnya gitu sih. Dan ini mulai naik sih untuk musim saat ini. Tapi kalau boleh tanya dari sisi SDM nih, dari sisi operasional toko, kan ada bulan-bulan yang rame kan, bulan-bulan yang orderannya misalnya banyak nih ya. Kalau pas bulan-bulan dikit itu, apakah karyawannya tuh mau diapain gitu? Atau memang ada cara supaya nggak berat gitu pas bulan-bulan yang lebih sepi? Kalau kita biasanya untuk bulan-bulan, untuk bulan setelah Ramadan itu, biasanya kita tanyain lagi karyawan-karyawan kita, apakah masih mau lanjut atau enggak. Karena kita biasanya saat ini nih, kayak 3 bulan menjelang Ramadan, kita akan rekrut nambah orang baru. Jadi akan beberapa nambah, kayak tahun lalu ada 7 kita tambah waktu saat 3 bulan menjelang Ramadan gitu kan. Nah, setelah Ramadan, iya. Berarti totalnya nambahnya itu. Totalnya belasan dong kalau lagi rame-rame gini. Ya, hampir segitulah, Om. Nggak sampai belasan, karena kalau lagi masa sepi sekarang ini tuh 3. Nah, 3. Jadi kita tanyain lagi, kira-kira masih mau lanjut nggak setelah Ramadan kayak gitu. Nah, kalau masih mau lanjut ya silakan, kalau nggak lanjut ya udah kayak gitu, karena kita kontraknya biasanya naiknya di sebelum 3 bulan menjelang Ramadan gitu. Nih kayak ini sekarang nih lagi nyari-nyari nih kita, jadi buat siapa yang mau boleh hubungi kayak gitu. Jadi gitu sih, Om. Jadi habis Ramadan memang kita udah tahu habis Ramadan pasti akan mengalami penurunan. Nah, itu dia siasat kita. Kalau mau lanjut silahkan lanjut, kalau mau berhenti ya udah gitu. Oh, berarti secara salary-nya juga setelah habis bulannya rame itu ada penurunan lah kurang lebih, makanya nanya masih mau lanjut atau enggak gitu. Iya, ada penurunan, makanya makanya tanya apakah mau lanjut atau enggak kayak gitu. Oke, sip. Jadi kita di acara aturnya seperti itu ya. Baik, ya keren sih. Saya sendiri pun juga sih, maksudnya secara jualan barang musiman ya. Tapi saya percaya sih sebenarnya kalau memang namanya kita jualan online itu memang turun, tapi selalu lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya kita percayanya naik terus ya kan. Jadi kalau saya sistemnya, kalau kita udah rekrut buat yang karyawan full time, kita nggak ada pengurangan setelah itu. Rekrut terus. Ya. Pakai terus lah. Pakai terus gitu. Kecuali yang memang kita istilahnya ambilnya perbantuan untuk harian. Misalnya kita tahu nih event-eventnya rame kan, kayak 11-11, 12-12. Nah, itu kita ambil perbantuan buat bantu misalnya packing doang, segala macam. Nah, itu memang setelah lewat tanggal ramenya misalnya beberapa hari, ya udah selesai. Ya, berarti berapa hari doang ya gitu. Jadi kita pakainya pas event-event aja biasanya. Cuma kalau lagi musimnya, saya lebih suka yang full, yang memang udah cocok ya, udah kita training ya dan lain-lain. Jadi setelah lewat itu pun ya lanjut terus ya, dan kita sebagai owner ya harus putar kepala gimana caranya supaya salesnya itu stabil.
Iya, benar-benar gitu. Gitu sih. Jadi buat teman-teman mungkin itu sedikit menjawab ya. Nah, ini nih saya juga ada pertanyaan juga nih buat Kak Konita ya. Kalau Konita kan sekarang di Medan ya posisinya ya. Beneran di Medan. Ini kalau di Medan, gimana sih caranya bisa jualan dari kota di luar Pulau Jawa? Karena kan teman-teman nih pasti banyak yang jualannya juga dari luar Pulau Jawa ya. Dan merasa kayaknya tidak diuntungkan karena posisinya nggak strategis kalau jualan dari kota-kota besar di Pulau Jawa ya, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bandung, Jogja, Surabaya, dan lain-lain ya. Nah, ini sebenarnya keren banget nih ya. Konita bisa punya, bahkan kalau mau sebelum Ramadan itu timnya sampai belasan, tentunya kan offsetnya juga nggak main-main ya. Padahal jualannya dari kota di luar Jawa ya. Walaupun Medan kota besar ya, kota paling besar di Sumatera, tapi boleh nggak sih tanya-tanya sebenarnya keuntungannya plus minusnya jualan dari sana, tapi juga ada harapan apa, gimana sih strateginya supaya harga tetap bersaing gitu ya? Oke, jadi tuh kalau saya ya kan, kalau dulu mungkin banyak yang mengatakan kalau dari Medan mahal nih ongkirnya gitu kan, karena terkendala ongkir sebenarnya gitu kan. Tetapi ada yang beda dari toko saya. Nah, ada yang beda. Nah, saya satu-satunya toko yang walaupun produknya sama, saya satu-satunya toko yang menawarkan gift atau hadiah berupa goodie bag dan pulpen touchscreen. Nah, jadi mereka jadi hanya saya lah satu-satunya toko yang menghadirkan itu. Jadi buyer itu terkadang beli di kita bukan karena produknya aja, tetapi karena mengincar hadiahnya. Bahkan ya ada yang beli misalnya gini, kan ada batas pembelian minimal tuh, minimal pembelian 200.000 baru kita packing pakai goodie bag. Nah, minimal belanja berapa ya, 2 pieces baru dapat hadiah pulpen touchscreen-nya gitu kan. Nah, kadang mereka tuh kayak untuk menambah yang misalnya kurangnya 5.000. Nah, 5.000 nanti mereka nambah kaos kaki atau nambah masker kayak gitu, hanya untuk mendapatkan hadiah itu gitu. Dan mereka nggak mikirin masalah ongkirnya, nggak mikirin masalah apanya gitu kan, walaupun ongkirnya yang dari kita lebih mahal daripada yang di Jawa sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi, saya menampilkan yang berbeda, yang hanya ada saya. Kalau di toko-toko lain mungkin dia hadiahnya kayak kaos kaki, ya kalau busana muslim biasanya minta hadiah kaos kaki sama jilbab. Nah, kalau saya beda, saya kasih goodie bag sama pulpen touchscreen. Nah, touchscreen yang untuk yang handphone itu, nah itu tuh banyak banget diincar. Nah, itu dia, saya memang nempah sendiri untuk yang pulpen touchscreen sama goodie bag itu, gitu. Jadi bahkan ya reseller saya kan ada yang dari Jakarta. Nah, terus ada juga buyer saya yang dari Jakarta, dia deket sama reseller ini sebenarnya jaraknya. Karena kita taunya waktu pas mau ngirim barang, ini alamatnya deket sama reseller kita nih gitu ya kan. Nah, dia beli di kita hanya karena mau dapetin pulpennya gitu. Jadi kalau kita bilang yang saya tawarkan adalah hal apa sih yang beda dari toko saya, dari toko lain, sehingga si buyer itu mau beli di toko kita, nggak mikirin masalah ongkir, nggak mikirin masalah yang lain-lain kayak gitu. Itu sih masalah gift-nya. Terus sama masalah diskonnya. Biasanya kalau diskon itu saya sering ngecek toko yang lain gitu ya kan. Nah, biasanya kalau di saya walaupun diskonnya sedikit ya, diskon 10% atau misalnya diskon 11% atau apa, itu selalu ada diskonnya di produk saya gitu. Nggak pernah nggak ada diskonnya gitu. Jadi walaupun di toko saya itu minimal banget diskonnya itu diskon 10% gitu. Jadi nggak pernah nggak ada diskon. Jadi dengan label diskon itu gitu ya kan, ya menarik sih pembeli gitu sih. Jadi gift sama label diskon itu yang membuat mereka tertarik gitu. Nah, ini kan tadi menarik sekali ya, berarti kita dikasih bonus untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan walaupun jualannya bukan di kota di Pulau Jawa ya. Dan bonusnya itu juga, ini saya baru pernah dengar nih ya, ada yang ngasih bonus pulpen touchscreen ya. Iya.
Nah, itu berarti kedengerannya udah eksklusif tuh hadiahnya. Itu ada sablonan tokonya atau gimana? Ada sablon tokonya. Jadi emang dari kita Sablon sendiri gitu toko kan, kita ya. nempah, terus ada emang namanya Konita Project, Kekes Sumut kayak gitu. Jadi emang benar-benar udah sablon gitu. Jadi kalaupun misalnya misalnya nih ada reseller nih mau pakai apa namanya hadiah kita gitu, tetap yang akan terbranding adalah toko kita sendiri kayak gitu sih. Mantep nih. Ini mantep nih. Jadi teman-teman nih catat ya. Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan perlu ada suatu pembeda. Nah, kalau dari Konita Project ini adalah pulpen ya, yang Pulpen touchscreen. spesial, bukan sembarang pulpen nih ya. Ya, bukan pulpen sembarangan nih, pulpen touchscreen yang ada sablonannya. Berarti unik banget ya. Dan itu bukan aja loyalitas, tapi karena ada bonusnya, saya rasa ini juga akan kelihatan di review produknya. Orang akan lebih semangat buat nge-review karena dapat bonus, bener nggak? Bener kayak gitu. Ya kan, jadi cakep tuh ya, berbunga-bunga reviewnya kalau dikasih bonus tuh. Biasanya orang demen ya. Demen. Oh, itu keren. Nah, saya rasa ada hal lain ya. Gimana sih caranya untuk bisa berjualan? Apakah bisa sebenarnya punya cabang di kota-kota di Pulau Jawa nih, wanita? Kalau untuk punya cabang sebenarnya bisa, tapi saat ini belum bisa karena kan memang saya ini kan distributor untuk Sumatera Utara, yang mana produk yang saya jual juga dijual di luar kayak gitu. Jadi memang bukan brand owner kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk cabang di luar sih belum. Nah, kalau untuk brand owner yang produk saya sendiri ada dijual di sini juga, dan tapi untuk kapasitas produknya memang belum bisa sampai buka cabang di luar. Tapi kalau memang nantinya kita ingin mendapatkan misalnya ongkirnya misalnya dari Jakarta ya, pastinya kan bisa ngambil ke Konita Project yang gudang di Jakarta kan ya? Iya, bisa sih ya, kalau misalnya mau ya. Ya. Itu nanti buat teman-teman yang mungkin di luar daerah yang ingin mendapatkan gudang atau buka cabang di Jakarta, sebenarnya itu mudah banget ya. Nah, hari ini saya Konita sama Om Botak, kita mau rekomend Crudibel ya. Crudibel itu apa? Nah, Crudibel itu adalah gudang online ya, di mana teman-teman itu walaupun jualannya dari kota lain, tapi itu tinggal kontrol aja, nanti barangnya bisa dititipkan di gudang di Jakarta atau kota-kota besar di Pulau Jawa. Nanti fee-nya itu sangat menarik ya. Fee-nya itu nggak fix tapi variabel. Jadi kalau laku baru kita bayar fee-nya, dan itu murah banget ya. Jadi ini sebenarnya buat teman-teman yang sampai sekarang tuh masih nggak pede untuk jualan di kota-kota teman-teman ya, atau memang tempat jualannya sekarang ada di luar pulau ya. Kalau belum pede seperti Konita Project itu bisa ya. Tapi waktu daftar ya tinggal sebutkan ya kodenya ya, boleh pakai 2 kode ya, boleh pakai kode Obotak atau pakai kode Crew Konita, CREW Konita. Crew Konita ya, nanti saya akan masukkan linknya di deskripsi. Akan dapat saldo 60.000 kalau pakai kode Obotak atau Crew Konita. Nah itu ya. Kita juga masih ada pertanyaan lagi nih ya, ini seru banget sama Konita nih hari ini ya. Gimana sih tips dan triknya untuk menaikkan produk secara organik atau produk baru? Nah, ya Rika, kan kalau produk baru kan pasti ada terus ya? Benar, ada terus. Kalau saya mainnya kalau saya organik ya, kalau saya mainnya di LFL, di LFL sama di pokoknya LFL sama di Olok. Jadi LFL itu apa? LFL itu like for like. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu saya gitu kan, saya itu punya grup lebih dari 10 grup di Line gitu kan, yang anggotanya lebih dari 500 orang gitu. Nah itu kita saling nge-like produk gitu, terus nanti kalau misalnya udah selesai nge-like, ya udah tokonya akan naik, produknya juga akan naik yang di-like itu gitu. Nah ini sudah terbukti untuk yang produk-produk terbaru yang kita naikin, yang baru di-upload itu naik kalau kita main LFL kayak gitu. Dan secara nggak langsung juga
toko kita di pencarian juga akan naik gitu. Karena kan kita main LSL-nya sistemnya kayak tahu IG nggak sih, kan Instagram kan sering ya ada LSL gitu, kayak di bagian berandanya toko kita akan naik di pencarian kayak gitu sih. Jadi saya main LSL sama di one like one comment, di mana di setiap feed postingan kita saling komen kayak gitu, saling like dan saling komen. Nah ini sih jadi ini salah satu cara saya. Jadi setiap produk yang baru kita upload ke feed. Nah jadi setiap produk yang kita upload ini khusus untuk Shopee ya, Shopee dan Lazada. Jadi setiap Shopee dan Lazada itu kan ada feed-nya sama Tokopedia. Jadi setiap yang baru di-upload di-upload ke feed kita, nanti di feed itu akan dikomen gitu, saling komen dan saling like kayak gitu sih. Jadi saya tuh jujur ya kalau masalah iklan saya nggak pernah menggunakan iklan yang berbayar ya Om ya. Nggak pernah menggunakan iklan berbayar, selalu yang seperti ini, yang gratisan seperti ini gitu. Yeah. Wow. Ya ini mungkin buat teman-teman yang mau coba ya, silakan. Ini berarti semacam kayak arisan like ya? Seperti itu. Kayak arisan like, bener. Ya, kalau udah di like terus dia kabur gimana, Qonita? Kalau dia nggak akan bisa kabur Om, karena nggak bisa kabur. Kalau arisan kan gitu ya. Udah dapat giliran terus dia kabur ya. Enggak, jadi dia kan sistemnya gini Om, dalam waktu 24 jam, dalam waktu 10 jam ya, 10 jam, itu dia harus nge-like toko-toko yang ada dalam produk itu, dalam link, dalam satu grup. Nah, kalau dia nggak nge-like, dia akan di blacklist dari seluruh grup. Nah, dalam artian dia akan di blacklist dari seluruh grup itu ada lebih dari 10, dan dia nggak akan bisa ikut lagi selamanya, gitu. Waduh, ada sanksi sosial namanya, sanksi sosial. Ada. Ya. Dan itu udah pernah kejadian kok di beberapa, dan dia mau ikut lagi nggak pernah dikasih. Sampai dia akhirnya buat toko baru, kita tahu itu adalah toko dia di blacklist lagi, gitu. Hadis ya. Jadi teman-teman, ya gitu. Silakan. Saya sendiri nggak pernah coba ya, karena saya selalu iklan saya berbayar. Saya juga. Saya ribet. Ribet kayak gitu ya. Mendingan saya bayar, terus saya bisa saya tim berbahan, soalnya saya tim berbahan. saya biasanya cewek-cewek tuh Om yang gunakan itu, yang nggak mau, yang nggak mau ngeluarkan duit sama sekali untuk iklan ya kan, yang harus ribet dan sebagainya kayak gitu. Kalau yang laki-laki biasanya emang iklan Om gitu. Oh gitu. Jadi yang grup-grup ini cewek-cewek semua? Iya, nggak ada yang cowok sama sekali. Waduh, pantes ya. Pernah ada yang ikut cowok sekali, abis itu dia bosen. Berarti buat cowok-cowok ya. Kan dengerin ini ya. Itu buat cewek-cewek. Kalian nggak cocok ya, nggak cocok. Mending kalian nonton videonya Om Botak aja, kita belajar iklan ya, bayar dikit nggak apa-apa. Yang penting kita tenang ya, waktunya masih banyak, masih bisa rebahan, masih bisa main game online ya. Ini teman-teman, waktunya jangan buat like ya. Habis waktu. Ya, hidup cuma singkat guys. Habis. Tapi itu trik lah ya, maksudnya ya itu trik, walaupun saya pribadi nggak pernah coba ya, tapi ini saya dengar wanita katanya bagus ya. Jadi silakan ya, kalau mau tanya-tanya ya jangan lupa subscribe nih ya, Qonita dia pasti sering membagikan tips dan trik jualan ala gratisan. Ala gratisan ya. Ya. Seru banget ya, dari tadi kita ngobrol ya, sampai tapi teman-teman yang udah ikutin kita sampai akhir dari video ini, jangan lupa ya, kalau mau daftar gudang online ya, gudang online untuk supaya meningkatkan jualannya, karena nanti akan lebih dekat dengan customer ya, ongkir lebih murah dan lain-lain ya. Jangan lupa boleh pakai Crudibel, download di aplikasi, tapi waktu masukkan kode Om Botak atau kru Qonita ya, nanti ada di deskripsi, agar kalian bisa dapat saldo 60.000 ya. Itu aja dari saya, Om Botak. Thank you banget ya dari Kak Qonita. Mungkin ada kata-kata semangat untuk menutup. Kalau dari saya pribadi, teman-teman semuanya semangat aja ya kan, dan tetap berpikir positif, karena kebanyakan ya, hampir 90% orang yang baru memulai bisnis, baru mulai jualan,
kendalanya kendala terbesar adalah kok nggak laku-laku ya, kok produk aku begini, kok begitu, kebanyakan koknya daripada berusahanya kayak gitu. Jadi hilangkan pikiran negatif kalau misalnya produk kita nggak laku, tapi berpikirlah positif kalau produk kita akan laku, maka secara ilmiah, secara itu akan membawa energi positif buat diri kita sendiri dan semakin semangat lagi untuk jualan ke depannya gitu. Sama satu lagi Om, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya buat yang mau mau menitipkan produknya di gudang online Crodibel ya kan, jadi nggak hanya bisa menitipkan aja Om, tetapi bisa pakai admin Crodibel. Nah kalau misalnya yang bingung nih ya kan mau balas chat ya kan, apalagi yang sambil kerja atau apa, nah tetap bisa menggunakan admin online-nya dari Crodibel. Jadi banyak banget nih fitur-fitur Crodibel yang bisa teman-teman gunakan ya, dari segi gudang online, adminnya, terus bisa juga foto produk dan sebagainya, banyak banget. Jadi teman-teman silakan aja download aplikasinya di Play Store, dan kalau misalnya mau dapat saldo silakan lihat di deskripsi di bawah ini, nanti ada kode referralnya dari kita berdua gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.